Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu terakhir. Ada yang masih ingat pelajaran apa di minggu terakhir? 5 sifat yang tidak terpuji. 5 sifat yang Tidak terpuji. tidak terpuji atau tercela. Ada yang bisa disebutkan? Yang pertama, sombong. Kedua, ujub. Ketiga, ria. Keempat, hasad. Dan terakhir adalah hub al-dunya atau cinta terhadap dunia. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang taubat. Contohnya seperti ini. Kita hidup itu kalau kita sudah balik, maka dari situ kita sudah dihitung ataupun bisa dimasukkan ke dalam kategori kita sudah mengenal mana yang baik ataupun mana yang buruk. Kemudian untuk taubat sendiri, kan kita pernah sering dengar kan kata taubat kan ya? Kata taubat. Apa sih taubat itu yang sebenarnya? Pengertian taubat siapa yang tahu? Silakan. Kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Yang lain? Tidak kembali lagi ke jalan yang salah. Menghindar ataupun menjauh dari jalan yang salah. Apa lagi? Taubat dalam segi bahasa yaitu tawab yang artinya adalah kembali. Jadi secara harfiah ataupun secara istilah, taubat itu adalah meninggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa dan kembali kepada jalan Allah. Jadi meninggalkan apa-apa yang membuat diri kita itu berdosa dan kembali bertakwa kepada Allah. Ini taubat. Taubat itu sendiri bukan hanya dibilang dalam lisan kita, mengucapkan dalam lisan kita, saya mau taubat ini, mau kembali ke jalan Allah. Bukan seperti itu. Itu hanya pengertian taubatnya. Namun hakikat taubat itu sendiri adalah mengucapkan pada lisan, dihayati dengan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan kita. Jangan cuma mengucapkan, wah saya mau taubat ini, tidak mau berbuat dosa lagi. Itu bukan. Ya. Ada yang tanyakan? Ada. Apa itu? Bagaimana kalau kita sekarang ini taubat terus kebiasaannya kita melakukan maksiat lagi? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi pertanyaan itu adalah memancing kita untuk berpikir apa yang akan kita pelajari berikutnya. Bagus. Ilham ya? Ya. Bagus. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, gimana? Sekarang kita taubat, tapi nanti ataupun besok dan sebagainya kita itu kembali berbuat maksiat, itu boleh nggak? Itu namanya taubat sambal. Tahu sambal kalian? Kalau kita makan sambal, kita kan tahu sambal itu pedas. Tapi kenapa kita masih makannya? Nah, kayak gitu. Taubat yang seperti tadi itu, sekarang taubat, nanti ulang lagi, buat kesalahan lagi, itu tidak boleh. Karena taubat itu sendiri, ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu, benar-benar menangisi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, kesalahan yang sudah kita lakukan itu
sesali untuk kita beralih ataupun kembali ke jalan yang benar. Paham ya? Nah, untuk taubat itu sendiri ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat taubat. Yang pertama apa? Sini taubat. Yang pertama, syarat taubat adalah harus Islam. Karena orang kafir yang kafir itu tidak akan diampuni dosanya. Meskipun orang kafir, orang non-Islam yang bilang saya mau taubat ini, tetap mereka tidak diampuni dosanya. Satu contoh seperti ini. Kalau ada orang non muslim berbuat baik, dia suka sedekah, memberi makan kepada orang yang miskin, kemudian apa itu? Menyumbang, memberi uang kepada anak yatim. Nah, itu baik di mata manusia, tapi di situ tidak dihitung apa-apa di mata Allah. Di hadapan Allah itu tidak ada, tidak melakukan apa-apa. Kan gimana kan? Karena kenapa dia kok tidak dianggap melakukan kebaikan? Karena dia kafir, masih kafir. Kemudian yang kedua, syarat taubat yang kedua. Tadi yang pertama apa? Harus Islam. Yang kedua adalah menyesali dosanya. Menyesali dosanya. Apa yang sudah kita perbuat, dosa yang sudah kita perbuat itu disesali. Astagfirullahaladzim, saya sudah berbuat seperti itu. Ada suatu kisah. Kalau kita melakukan kesalahan, terus malaikat itu tidak langsung menulis itu sebagai kesalahan kita, sebagai dosa kita. Namun malaikat itu masih menunggu beberapa saat, apakah kita itu akan mengucapkan istighfar atau tidak. Kalau kita melakukan kesalahan tidak sengaja, kemudian kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, maka malaikat itu tidak menuliskan ataupun mencatatkan satu keburukan. Tapi oleh malaikat itu ditunggu. Kalau menjelang ataupun sudah beberapa waktu yang lama kita masih tidak mengucapkan istighfar, maka malaikat itu akan menuliskan itu akan masuk satu dosa ataupun kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, menyadari kesalahan. Contohnya, kalau kita taubat itu kan minta maaf kan ya? Minta maaf. Kalau kita punya salah ke temannya, misalkan Haris punya salah, Ilham terus minta maaf, pasti bilangnya seperti ini, Ham, saya minta maaf, tadi nggak sengaja itu lempar kamu pakai batu, itu nggak sengaja, itu menyadari, mengaku kalau itu adalah perbuatan yang salah. Berikutnya syarat dari taubat adalah harus ikhlas. Harus ikhlas, harus sungguh-sungguh. Jadi apa ya? Yang ada di hati kita itu jangan terpaksa, bisa terpaksa bertaubat. Kalau bukan saya dapat uang, bisa dapat taubat, bukan seperti itu. Tapi ikhlas artinya memang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Yang terakhir adalah berjanji tidak akan mengulangi. Jadi bersungguh-sungguh seperti tadi itu pertanyaan Ilham, mana kalau sekarang taubat nanti? Berarti itu masih bukan termasuk syarat-syarat taubat. Apakah akan diterima? Ya, tidak akan diterima karena salah satu syaratnya tidak dipenuhi, tidak dilakukan. Berikutnya adalah menutupi kesalahan dan masa taubat sebelum nafas dan ngerti ya? Masa taubat itu sebelum nafas kita berada di
dari taubat itu sendiri adalah meninggalkan, mengikhlaskan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu, dosa-dosa yang telah kita kerjakan sebelumnya, dan ikhlas kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan menuju keridhaan Allah. Paham ya? Kalau sudah paham, kita akhiri pelajaran kita siang hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis.